Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil alil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fabisanadil muttasil ila al-muallif asy-syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar ad-Dari bi anna Allah yataghashahu birrahmah wa yahuffuhu bil maghfirah wa yu'li darajatahu fil jannah wa yu'li darajatahu fil jannah wa yu'li darajatahu fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu ta'ala bihi wa ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khilafatu Umar al-Faruqi radhiyallahu ta'ala anhu. Kekhalifahan Umar al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma qama bil amri ba'dahu Amirul Mukminina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang berdiri dengan perkara setelahnya adalah Amirul Mukminin. Makna qama bil amri artinya yang mengurusi urusan gitu maksudnya. Ba'dahu setelahnya yakni setelah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang mengurusi urusan setelah Abu Bakar As-Siddiq yaitu Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu buyi'a bil khilafati fil yaumil ladzi mata fihi. Dibaiat dengan kekhalifahannya pada hari yang wafat padanya Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Biwasiyati Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma, dengan wasiatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Faqama ba'dahu bimitti siratihi wa jihadihi wa thabatihi wa hibrihi ala al-'aishil khashini wa khubzis sa'iri wa thawbil khadimil muraqqi'i wal qana'ati bil yasiri wa fathil futuhil kabair wa fathil futuhil kibari wal aqalimis syasi'ati. Faqama ba'dahu, maka dia mengurusi setelahnya artinya setelah Abu Bakar As-Siddiq seperti perjalanannya dan jihadnya, wa thabatihi dan keteguhannya atau pendiriannya, wahabrihi atau wahibrihi alal aish dan juga kebagusannya atas kehidupan al-khashin, kehidupan yang kasar. Jadi meskipun kehidupannya kasar, penuh fitnah, penuh kejahiliahan, Sayyidina Umar tetap berjalan sesuai dengan perjalanan yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar ya, yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa khubzi sa'ir, dan dia juga orang yang apa? Makan roti yang terbuat dari syair. Wa thawbil khadimil muraqqi, dan menggunakan pakaian layaknya pakaian seorang khadim, pakaian yang dipakai oleh pembantu al-muraqqi. Kita baca al-muraqqi yang ditambal. Kalau kita baca al-muraqqi artinya dia juga menambal pakaian sendiri begitu. Wal qanaa'ati bil yasir, dan dia orang yang punya sifat qanaah dengan perolehan yang sedikit.
banyak tidak menjadi sombong, sedikit tetap qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Wa fathil futuhil kibarir, dan juga menundukkan beberapa peperangan-peperangan yang besar dia tundukkan. Wal aqali misyasiati, dan wilayah-wilayah yang sangat apa? Wilayah-wilayah yang sangat jauh. Ada yang mengatakan bahwa kenapa beliau disebut dengan sebutan Amirul Mukminin, karena memang beliau di dalam memimpin kaum mukmin segala urusannya itu sampai bukan hanya pada wilayah Najd, tapi sampai ke Syam, bahkan sampai ke Irak. Wa huwa awwalu man sumiya bi Amiril Mukminin wa huwa minal muhajirin al awwalin. Dia adalah orang yang pertama disebut dengan nama julukan Amirul Mukminin. Dulu pernah ada yang nyebutnya dengan kata khilafati Rasulillah atau khalifati Rasulillah. Cuman terlalu berat kalau nyebutnya khalifati Rasulillah. Pengganti dari khalifahnya Rasulullah, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga disebutkan dengan Amirul Mukminin, ini yang pas buat dia dan dia pun merasa rahat dikasih julukan itu. Karena kalau disebut Amirul Mukminin itu tidak ubahnya Khadimul Mukminin. Buat dia itu lebih pas dengan sebutan Amirul Mukminin, artinya yang diberikan mandat untuk ngurusin urusan orang-orang mukmin. Gitu. Wa huwa minal muhajirin al awwalin, dia termasuk kelompok muhajirin yang awal. Wasala ilal kiblataini, dan dia pernah sampai kepada masjid dua kiblat. Artinya termasuk orang yang ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini salat di mana? Kiblatain. Salat kepada dua kiblat artinya ngalamin salat ke arah Ka'bah, ngalamin salat ke arah Baitul Maqdis. Wa syahida Badron, dan dia termasuk orang yang ikut juga perang Badar. Wa bai'at ridwani, dan ikut juga bai'atul ridwan. Wa jami'al masyahid, dan semua beberapa peristiwa-peristiwa besar yang pernah dia ikuti langsung. Masyahid itu artinya yang diikuti langsung. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan dilanjutkan oleh kutub. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma aslama radhiyallahu anhu a'azzallahu bil islam wa tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radi wa basyarahu bil jannati. Tatkala beliau masuk Islam, Allah muliakan dengannya akan Islam, dan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dari Sayyidina Umar ridho, dan beliau memberikan kabar gembira Sayyidina Umar dengan surga. Wa manaqibuhu radhiyallahu ta'ala anhu kasiratun jiddan, dan manakibnya atau biografinya radhiyallahu ta'ala anhu itu banyak sekali. Wa hasbuka annahu kana wazira Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah bagimu bahwasannya beliau adalah menterinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asha hamidan wa tufiya faqiran sa'idan syahidan fama yubghiduhu illa zindiku au himaru mufritil jahli. Dan beliau hidup dalam keadaan terpuji dan wafat dalam keadaan fakir, bahagia lagi syahid. Maka tidaklah membenci beliau kecuali orang yang zindik atau orang yang keledai yang melewati batas kebodohannya. Wa huwa awalu man asa fi amalihi radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yamshi lailan lihifziddini wan nasi. Bahwasannya beliau berjalan pada malam hari untuk menjaga agama dan manusia. Jadi orang yang pertama kali ngeronda di masa kepemimpinan itu yaitu beliau. Jadi asa itu kalau kita artiin apa? Ronda. Artinya orang yang berjalan di waktu apa? Malam. Jadi begini, maksud saya kita jangan lupa kalau hari ini kita sering ditontonkan dengan bahasa yang sering kali kita muncul ini biasanya menjelang tahun-tahun politik ini. Bahasa belusukan, bahasa pencitraan. Sebetulnya kita jangan lupa bahwa kita punya pemimpin jauh lebih hebat daripada pemimpin-pemimpin di masa sekarang. Beliau ronda malam-malam keliling kampung,
Bahkan kita pernah mendapatkan satu perjalanan beliau ketika melihat ada seorang ibu tua memasak batu. Dia pulang lagi, kemudian dia ambil ke perbendaharaan yang disimpan di sana. Dia ambil itu dari Baitul Mal, dia panggul sendiri. Ketika para pengawal meminta untuk memanggul, dia nggak mau, sehingga dia panggul sendiri. Jadi boleh kita katakan, jangan lupa bahwa kita punya pemimpin dalam sejarah Islam yang jauh lebih hebat, jauh lebih menyentuh, jauh lebih merakyat daripada apa yang pernah kita tonton pada hari ini. Jadi begini maksud saya, ingat bahwa kepemimpinan itu sudah selesai kalau seandainya sudah karena Allah begitu. Sudah karena apa? Karena Allah. Udah budi dia pencitraan atau segala macam. Jadi pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi kata-kata awalul man asa fi amali, orang yang pertama kali dia sering keliling malam. Kalau bahasa kita nggak betul, ronda malam-malam untuk mengamankan negaranya, bukan cuma mengamani doang, tapi juga mencari di mana ada orang yang membutuhkan bantuan. Itu begitu. Terus. Wahabahun nasu haibatan azimatan hatta tarakul julusa bil fanisati. Dan takut oleh manusia kepada beliau akan ketakutan yang besar sehingga mereka meninggalkan duduk-duduk di pinggiran rumah. Falamma balaghahu radhiyallahu ta'ala anhu haibatun nasi lahu jama'ahum. Maka tatkala sampai kepada beliau takutnya manusia kepadanya, beliau mengumpulkan mereka. Summa qama 'alal minbari haitsu kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yada'u qadamaihi fahamidallaha wa asna 'alaihi bima huwa ahlu wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri di atas mimbar sekira-kira Abu Bakar radhiyallahu anhu meletakkan kedua tumitnya, kedua kakinya. Jadi di mana Abu Bakar berdiri, di situ dia berdiri juga. Di mana Abu Bakar menempatkan kedua kakinya, di situ dia juga menempatkan kedua kakinya. Lalu beliau memuji Allah dan memuji Allah dengan sesuatu yang layak baginya dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala balagoni anan nasa qad habu li syiddati wa khafu gilzati. Wa qalu qad kana Umaru yashtaddu alaina wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina azharina. Summa ishtadda alaina wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa ilaina dunahu. Fa kaifa al-ana wa qad saratil umuru ilaihi. Dan kemudian beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasannya manusia sungguh mereka takut karena kerasku dan mereka takut karena kekasaranku, dan mereka mengatakan sungguh adalah Umar itu sangat keras terhadap kami, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di antara kami. Kemudian beliau keras terhadap kami, padahal Abu Bakar kepada kami itu lebih lunak darinya. Maka bagaimana sekarang? Sungguh perkara itu telah kepadanya. Wali umri man qala zalika faqad sadaqa. Dan sungguh demi umurku, barang siapa yang berkata demikian maka sungguh ia benar. Kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu abdahu wa khadimahu hatta qabadahu Allahu azza wa jalla wa huwa anni radin. Walhamdulillahi wa anna as'adun nasi bizalika. Saya dulu ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya adalah hambanya dan khodimnya, sehingga Allah mewafatkannya dan beliau dari saya itu ridho. Dan alhamdulillah saya adalah manusia yang paling bahagia dengan hal itu. Summa walla amrun nasi Abu Bakrin radhiyallahu anhu fakuntu khodimahu wa aunahu akhlato syiddati bilainihi fa akuna saifan maslulan hatta yagmadani au yada'ani. Famaziltu ma'hu kazalika hatta qabadahullahu wa huwa anni radin. Walhamdulillahi wa ana as'adun nasi bizalika. Kemudian mengurusi perkara manusia oleh Sayyidina Abu Bakar, maka saya adalah khodimnya dan penolongnya. Ia menyalahkan kekerasanku dengan kelembutannya, maka jadilah saya pedang yang terhunus sehingga ia menyarungiku atau meninggalkanku. Maka senantiasa saya bersamanya seperti itu sehingga Allah mewafatkan beliau dan beliau dari saya itu ridho.
Dan alhamdulillah saya adalah manusia yang paling bahagia dengan hal itu. Summa inni walaitu umurakum i'lamu anna tilka syiddata qad tada'afat walakinnaha innama takunu ala ahli zulmi wat ta'adi alal muslimin. Kemudian sungguh aku mengurusi perkara-perkara kalian. Ketahuilah bahwasannya kekerasan tersebut Ulitu. Ulitu. Ya, jadi bukan walaitu tapi ulitu. Aku diberikan kekuasaan untuk mengurusi perkara ini, bukan karena itu bukan kehendak Umar tapi dipilih. Tapi Umar itu apa ya? Dipilih, bukan dia memilih sendiri. Maka yang tepat kita menggunakan kata apa? Ulitu. Seperti pidatonya Abu Bakar juga mengatakan qad wulitu alaikum. Jadi menggunakan kata-kata apa? Wulitu. Abu Bakar pun bukan mengajukan diri untuk memimpin, tapi memang dipinta untuk apa? Memimpin. Begitupun yang dialami oleh Umar. Dia pun diminta untuk memimpin, melanjutkan Abu Bakar. Summa inni wulitu umurakum. Summa inni wulitu umurakum. Kemudian aku diberikan perintah untuk mengurusi perkara kalian. Ketahuilah bahwasannya kekerasan tersebut sungguh berlipat-lipat. Akan tetapi hanyalah hal tersebut untuk orang yang zalim dan melampaui batas terhadap orang muslim. Wa amma ahlus salamati wad dini wal qasdi fa anna alyanu lahum min ba'dihim li ba'din. Dan adapun kepada orang yang selamat agamanya dan tujuannya, maka saya berlemah lembut kepada mereka dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Walastu ud'u ahadan wa yata'adda alaihi. Walastu ada'u ahadan wa yata'adda alaihi hatta adu'a khaddahu alal ardi wa ada'u qadami alal khaddil akhari hatta yaz'anna bil haqqi. Dan tidaklah aku meninggalkan seseorang dan berlampaui batas di atasnya sehingga aku letakkan pipinya di atas tanah dan aku letakkan tumitku di atas pipinya yang lain sehingga ia tunduk terhadap yang hak. Walakum alayya ayyuhan nasu illa al akhba'u ankum syai'an min kharajikum. Dan bagi kalian di atasku wahai manusia, tidaklah aku sia-siakan dari kalian sesuatu dari pajak-pajak kalian. Jadi kalau kata walakum alayya begini, hak kalian atas kewajibanku. Lakum itu hak kalian, alayya atas kewajiban. Jadi di pidatonya Umar bin Khattab ini luar biasa. Dia menjelaskan dengan begitu transparannya bahwa rakyat punya hak yang menjadi kewajiban dirinya. Jadi katakan walakum alayya, hak kalian atas kewajibanku ayuhan nas, itu katakan itu ya. Apa katanya? Illa ahibba'u ankum syai'an min kharajikum. Ya. Apa dikatakan ahibba'u ankum syai'an min kharajikum? Menyanyiakan dari kamu sedikit pun tidak akan Allah akhba'akum. Allah akhba'akum. Asalnya Allah gitu ya. Allah akhba'ankum. Aku tidak akan menyanyiakan dari kalian sedikit pun min kharajikum, dari semua yang telah kalian keluarkan. Apa yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat tidak ada yang diapain? Sia-siakan. Allah akhba'ankum syai'an min kharajikum. Baik itu zakatnya maupun pajaknya ataupun keringatnya ataupun tenaganya atau pikirannya, semuanya itu tidak disia-siakan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walakum alayya ayuhan nasu alla ahibba'u ankum syai'an. Ya, Allah akhba'a ankum syai'an min kharajikum. Dan hak kalian dari kewajibanku, dan hak kalian itu kewajibanku wahai manusia, tidak akan aku sia-siakan dari kalian sedikit pun dari pajak-pajak kalian. Wa iza waqa'a indi alla yukhraja illa bihaqqihi. Dan apabila keluar dari sisiku, maka pajak tersebut tidak akan dikeluarkan kecuali dengan haknya. Walakum alla alqaikum alla ulqiyakum fil mahaliki.
kalian bahwa aku tidak akan mengutus kalian kepada tempat-tempat yang membinasakan. Wa iza annaitum fil buusi fa ana abul iyali hatta tarji'u. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Dan apabila aku menghendaki kalian untuk diutus, maka saya adalah bapak keluarga sehingga kalian pulang kembali. Aku akan ucapanku ini dan aku meminta ampun kepada Allah yang azim. Ini biasa kita gunakan sebagai akhir daripada khutbah kita. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Kalimat yang sangat luar biasa. Wa idza anaitum fil bu'uti fa ana abul iyali. Jadi Umar itu menempatkan sebagai orang tua atas keluarga orang-orang yang telah diutus untuk membela agama Allah. Jadi orang itu walaupun Umar itu gagah kayak apa, mereka merasa nyaman. Karena begitu sangat bertanggung jawabnya. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anak Abu Iyad. Saya akan bertanggung jawab atas keluarga kalian. Anggap aja saya ini adalah orang tua atas keluarga kalian. Masya Allah. Ayo. Wa Umaru radhiyallahu ta'ala anhu awwalu man arakhat tarikha. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang pertama kali membuat penanggalan. Wazalika fi sanati sitta asyrata. Dan demikian itu terjadi pada tahun ke-16 Hijriah. Wazalika ba'dal musyawarati fi ibtida'i sanati. Dan demikian itu terjadi setelah adanya musyawarah pada awal tahun. Fafaza fi ibtida'iha mubtadi'an min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berhasil pada memulainya. Hal keadaannya memulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha kana fataha Baitul Maqdisi sulhan, dan padanya adalah beliau itu menaklukkan Baitul Maqdis secara damai. Wa fiha nazzala Sa'd bin Waqqasin al-Kufata wa Misraha. Dan padanya beliau menempatkan Sa'd bin Abi Waqqas ke Kufah dan kotanya. Wa huwa awwalu man dawwanad dawawina wa misrul amsori wa masarul amsara wa haqqaqa kalimatallahi. Dan beliau adalah orang yang pertama membuat undang-undang dan membuat kota-kota dan mentahqiq kalimat Allah. Fafataha ala yadaihi mawadi'a adidatan. Maka beliau menaklukkan di atas dengan kedua tangannya akan beberapa tempat yang banyak. Fafataha radhiyallahu ta'ala anhu Dimishqa summa Ruma summal Qadisiyata. Kemudian beliau menaklukkan Damaskus, lalu Romawi, kemudian Qadisiyah. Summa intahal fatha ila hamsa wa halwana wa riqati wa rohai wa harrona wa ra'sal aini wa khabura wa nusaybina wa askolan wa tarabulus wa ma yaliha minas sahili. Kemudian beliau meneruskan penaklukan ke daerah Hamas dan Halwan dan Raqqa dan Roha dan Harron dan Ra'sal Ain dan Khabur dan Nusabin dan Askolan dan Tripoli dan sekitarnya daripada pesisir pantai. Libya. Wa Baitul Maqdisi wa Baisani wal Yarmuki wal Ahwazi wa Qaisariyati wa Tustur wa Nahawandi wa Roy wa ma yaliha wa Asbihan wa biladi Farisin wastokhara wa Hamdan wa Naubah wa Burulus wal Barbar. Dan daerah Baitul Maqdis dan Betsen dan Yarmuk dan Ahwaz dan Kaisarea dan Tustur dan Nahawandi dan Roy dan sekelilingnya dan Asbihan dan negeri-negeri Persia dan Istakhor dan Hamdan dan Nubia dan Burulus dan Somalia. Wa kanat duratuhu ahyaba min saifil hajjaji. Dan adalah pecutnya beliau lebih ditakuti daripada pedangnya Al-Hajjaj.
wahabahu muluku farisin warumi wa ghairuhum, dan takut kepadanya oleh raja-raja Persia dan Romawi dan selain mereka. Wa ma'azalika kulluhu baqiya ala halihi kama kana qoblal wilayati fi libasihi wa zayyihi wa tawaduhi wa jami af'alihi. Dan bersama demikian itu semuanya tetap di atas keadaannya sebagaimana beliau ada sebelum menjadi pemimpin, pada pakaiannya dan ketawaduannya dan seluruh perbuatan beliau. Yasiru munfaridan fi safarihi wa hadorihi min ghairi harsin wala hijabin. Beliau berjalan sendirian pada waktu musafirnya dan pada waktu hadirnya dari tanpa adanya penjagaan. Wa yaqulu ana fi malikum kawaliyi malil yatimi in istagnaitu ista'affaftu wa in iftaqartu akaltu bil ma'ruf. Arada bizalika annahu yaqulu ma taqulu biniyatin wala yata'addahu. Dan beliau mengatakan, saya pada harta kalian itu seperti seorang wali harta anak yatim. Apabila aku merasa cukup, apabila aku merasa kaya, maka aku akan merasa apik. Dan apabila aku perlu, maka aku akan makan dengan ma'ruf. Beliau menghendaki demikian itu, bahwa beliau makan apa yang kamu makan dengan niatnya, dan beliau tidak melampaui batas. Wa qala Mujahidun tazakaron nasu fi majlisi Ibni Abbasin radhiyallahu anhu ta'ala anhuma fa akhazu fi fadli Abi Bakrin summa fadli Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata Mujahid, saling berbicara oleh manusia pada majlis Ibnu Abbas, lalu mereka masuk membicarakan pada keutamaan Sayyidina Abu Bakar, kemudian keutamaan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Falamma sami'a Ibnu Abbasin zikra Umar baqiya bukaan syadidan hatta ugmiya anhu. Maka tatkala mendengar oleh Ibnu Abbas penyebutan Sayyidina Umar, beliau menangis akan tangisan yang sangat sehingga beliau pingsan darinya. Summa qala rahimallahu Umar qara'al Qur'ana wa amila bima fihi. Fa aqama hududallahi kama umira. La ta'khuzuhu fillahi laumatul laim. Kemudian beliau berkata, mudah-mudahan Allah merahmati Umar. Ia membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Lalu ia melaksanakan had-hadnya Allah sebagaimana ia diperintahkan. Tidaklah menundukkannya pada hak Allah, ejekan orang yang mengejek. Laqad ra'aitu Umar radhiyallahu ta'ala anhu waqad aqamal hadda ala waladihi faqatalahu fihi. Sungguh aku telah melihat Umar radhiyallahu ta'ala anhu sungguh telah melaksanakan had di atas anaknya sendiri, lalu ia membunuhnya padanya. Mata radhiyallahu ta'ala anhu maktulan fi sanati salasin wa ishrina. Meninggal radhiyallahu ta'ala anhu hal keadaannya dalam keadaan terbunuh pada tahun 23 Hijriah. Qatalahu Abu Lu'lu'ata gulamul Mughirati bin Syu'bata wa ismuhu Fairuzu. Membunuhnya oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dan nama aslinya adalah Fairuz. Wa kanal Mughiratu yastagilluhu kulla yaumin arba'ata darahima. Dan adalah Mughirah bin Syu'bah mengeksploitasinya setiap hari dengan 4 dirham. Li'annahu kana yasna'ul arha'a, dan adalah beliau itu membuat penggilingan dari batu. Falaqiya Umaro yauman faqala lahu ya Amirul Mukminina innal Mughirata qad asqala alayya gullati fakallimhu yukhaffif anni. Gitu. Kalau di kitab itunya ya, kitab Hayawanatul Kubronya seperti itu. Ini memang kita kesulitan, kita memang ini tidak ini ya, karena memang saya sendiri juga cari kata asala ini tidak ketemu munasabahnya dengan kalimat sebelumnya. Dan ini bisa jadi memang tulisan ini sebetulnya askola. Dan di hadis riwayat Muslim ada kata-kata ini. Askola. Iya, askola alayya golati fakallimhu. Begitu di riwayat Muslim. Askola alayya. Ya.
di Bang Andi ada kopnya nggak sekolah nggak? Ipan di cetakan pertama ada nggak Pak? Mana kitabnya? Saya fotokopi kotaknya tutup Pak. Enggak, kitabnya. Iya. Lagi di fotokopi. Mau fotokopi suruh ngajar dulu. Iya benar-benar segini lagi ya. Asal. Oh, sekolah. Sekolah. Ya. Di itu apa? Ditulis di samping. La ala swab. Jadi jangan khawatir, ini memang tulisan asli Yai. Iya. Enggak apa-apa ditulis samping la ala swab. Sekolah. Iya, iya. Sekolah. Tapi ya mudah-mudahan memang kalimat yang benar di tulisan tangan kiainya ya Iya. sekolah. Karena kalau kita ambil dari kata akalanya agak susah. Ya. Faqala lahu ya amiral mu'minina innal Mughirata qad asqala alayya gullati fakalimhu yukhaffif anni. Kalimhu ada kalimhunya. Iya, kalau di itunya. Kalau di kitabnya enggak ada. Gini, jangan ditambahin karena memang begini, beberapa tulisan di sini ada beberapa yaitu memang dibikin secara ringkas. Jadi Iya. cerita ini substansinya tidak akan hilang sekalipun kiai nggak masukkan Kalimunya. pekalimhunya, karena memang maksud daripada ucapan si Abdul Lulu ini kan dia ingin dikasihani oleh Umar sebetulnya. Dia ingin kasihani oleh Umar karena Umar itu dikenal sebagai Al-Faruq, orang yang selalu berlaku adil. Maksudnya dia dapat simpati dari Umar. Disuruh bikin mesin tepung berat gitu, diupain cuma berapa itu? 4 dirham. 4 dirham. 4 dirham gitu. Yang ngadu sama Umar supaya dibelain gitu. Nah jadi maksud saya ini kata-kata pakalimhu sekalipun itu mungkin tidak ada dalam tulisan Yai, emang udah maunya Yai begitu. Iya, iya. Gitu. Dan masih masuk ya. Masih masuk. Karena masih masuk. Masih gitu. masuk, iya. Kan kita udah sepakat jangan merubah apa yang sudah ditulis oleh mu'alif. Kalau kita mau bikin muqabalah ya kita kasih perbandingan Iya. apa catatan di samping. Kecuali yang askolanya berarti. Misalkan wafi Iya. kitab ini apa al-Qawamanul Kubra ya fi kalimat apa Iya. enggak apa-apa. Ya. Faqala lahu ya amiral mu'minina innal Mughirata qad asqala alayya gullati liyukhaffifa anni. Nah, gitu. Maka berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Mughirah sungguh telah memberatkan di atas saya pekerjaan saya, maka hendaklah ia ringankan dari saya. Iya. Faqala lahu Umaru ittaqillaha wa ahsin ila maulaka. Nah, itu. Respon Umar jauh dari harapan dia. Ini yang bikin orang dendam. Ini dia dendam cuma lantaran itu doang. Cuma perkara sepele sampai membunuh seorang Amirul Mukminin. Harapan dia supaya dibelain. Tapi kata Umar malah apa? Ittaqillah wa ahsin ila maula. Terus Maka berkata kepadanya Sayyidina Umar, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada tuanmu. Fagodiba Abu Lu'lu'ata, maka marah oleh Abu Lu'lu'ah. Waqala ya ajabah laqad wasi'an nasa adluhu ghairi wa atmaru ala qatlihi. Dan ia berkata, alangkah mengherankannya, sungguh telah luas kepada manusia keadilannya selain diriku, dan ia menyembunyikan niat untuk membunuhnya. Wastona'a khonjaron lahu roksani wasammahu watahayyana bihi Umaro radhiyallahu ta'ala anhu faja'a Umaru ila sholatil godati. Dan ia mengasah belati yang mempunyai 2 kepala dan ia meracuninya, dan ia menunggu kesempatan akan Sayyidina Umar. Lalu datanglah Sayyidina Umar untuk sholat subuh. Qala Amr bin Maimuna inni laqaimun fis sholati wa ma baini wa baina Umar illa ibnu Abbasin. Berkata Amr bin Maimun, sesungguhnya aku sungguh telah berdiri di dalam sholat, dan tidaklah di antaraku dan di antara Umar kecuali Ibnu Abbas. Fama huwa ila an kabbaro fasami tuhu yakulu qatalani al kalbu hina ta'anahu. Maka tidaklah dia kecuali ia bertakbir,
Lalu aku mendengar ia mengucapkan, membunuhku oleh anjing, ketika ia menikamnya. Wala yamuru yaminan wala shimalan illa qatalahu. Wala yamuru yaminan wala shimalan illa qatalahu. Hatta ta'ana salasata asyara rajulan. Mata sabatun wakila tis'atun. Dan tidaklah ia nengok ke kanan atau ke kiri kecuali ia membunuhnya. Sehingga ia menikam 13 orang laki-laki, mati 7 darinya. Ada pendapat 9. Falamma ra'a zalika rajulun minal muslimina taraha alaihi burnusan. Maka tatkala melihat hal itu oleh seorang laki-laki dari orang muslim, ia melemparkan di atasnya tutupan kepala. Falamma alima annahu mahuzun naharo nafsahu. Maka tatkala ia mengetahui bahwa ia itu akan diambil, ia menggorok dirinya. Faqala Umaru radhiyallahu ta'ala anhu qatalahullahu laqad umirtu bihi ma'rufan. Qala alhamdulillahi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin yadda'il islama. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah memerangimu. Sungguh aku telah diperintahkan dengannya untuk berbuat baik. Ia berkata, alhamdulillah tidaklah Allah menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku Islam. Wa kana Abu Lu'lu'ata majusiyan wa yuqalu nasraniyan. Dan adalah Abu Lu'lu'ah itu seorang majusi dan ada pendapat lain seorang Nasrani. Tufiya fi Zilhijjati li arba asyrata lailatan mados minhu fi sanatil maskurati ba'da ta'nihi biyaumin wa lailatin an salasin wa sittina sanatan. Ia wafat pada Zulhijjah pada malam ke-14 yang berlalu darinya pada tahun yang disebutkan setelah ia menikamnya, sehari semalam setelahnya, pada umur 63 tahun. Wadufina ma'asahibaihi fil hujratin nabawiyati. Dan Sayyidina Umar dikuburkan bersama kedua sahabatnya pada kamar Nabawi. Wakanat muddatu khilafatihi asyro sinina wa sittata ashhurin wa khamsa layalin. Adalah masa kekhilafahannya, yaitu 10 tahun, 6 bulan, dan 5 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Khilafatu Amiril Mukminina Utsman bin Affan. Kekhalifahan Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Summa qama bil amri ba'dahu Amirul Mukminina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian mengurusi dengan urusan-urusan agama Islam setelah Umar bin Khattab oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Istasyara ahlul hilli wal aqdi ba'da dafni Umara bisalasati ayyamin wattafaqu ala mubayatin. Bermusyawarah oleh ahlul hilli wal aqdi setelah dikuburkan Sayyidina Umar bin Khattab 3 hari dan mereka sepakat untuk membaiatnya. Wa huwa ibnu Amil Mustafa al-A'la buyi'a lahu bil khilafati fi awali yaumin min sanati arbin wa isrina. Dan Sayyidina Utsman bin Affan adalah anak paman Nabi yang paling tinggi derajatnya, yang dibaiat kepada Sayyidina Utsman dengan kekhalifahannya pada awal hari dari tahun 24 Hijriah. Wa qala ahlut tarikhi annahu lam yazal ismuhu fil jahiliyati wal islami Utsmanu wa yukna Aba Umara wa Aba Abdillahi. Dan berpendapat oleh ahli sejarah bahwasanya senantiasa namanya itu di waktu zahiliyah dan waktu keislaman adalah Utsman, dan dikunyahkan Abu Umar dan Abu Abdillah. Wal awwalu ashharu, dan nama yang pertama itu lebih masyhur. Wa yunsabu ila Umayyah ibni Abdi Syamsin fayuqalu al-Umawiyyu yajtami'u nasabuhu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manafin wa yud'a bizin nuraini li'annahu tazawwaja bi ibnatai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
Ruqayyata wa Ummi Kulsuma radhiyallahu taala anhuma. Dan dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdus Syamash, maka disebut juga Al-Umawi, yang terhimpun nasabnya itu bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Abdul Manaf, dan dipanggil juga Sayyidina Utsman dengan julukan Zunnurain, orang yang punya dua cahaya, karena bahwasanya ia menikahkan dua putrinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum radhiyallahu taala anhuma. Wa qila sumya bi Zunnuraini li'annahu kana yakhtimul Qur'ana fil witri wal Qur'anu nurun wa qiyamul laili nurun. Dan ada yang mengatakan dinamakan dengan Zunnurain karena bahwasanya Sayyidina Utsman itu menghantamkan Quran pada waktu sholat witir, sedangkan Al-Quran itu adalah cahaya dan qiyamul lail itu adalah cahaya. Wa huwa radhiyallahu taala anhu minas sabiqinal awwalina wa shalla ilal qiblataini wa hajaral hijrataini wa huwa awwalu man hajara ilal habasyata faran bidinihi wa ma'ahu zaujatuhu Ruqayyatu radhiyallahu taala anha. Dan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu termasuk daripada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan ia pernah sholat menghadap dua kiblat, dan ia hijrah 2 kali hijrah. Dan Sayyidina Utsman adalah orang yang pertama hijrah ke Habasyah, hal keadaannya menyelamatkan agamanya, dan bersama istrinya yakni Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Wa udda minal badriyina wa min ahlil bai'at ridwani wa lam yahdurhuma. Dan beliau dianggap termasuk daripada ahli Badar dan termasuk juga ahlu bai'atur ridwan, walaupun ia tidak hadir di dua kejadian tersebut. Wa kana sababu ghaibatihi an Badrin anna binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana tahtahu wa hiya maridatun fa azina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil julusi liyumarridaha wa qala lahu laka ajlu rajulin miman syahida badron wa sahmuhu. Dan adalah sebab ketidakhadirannya di perang Badar bahwasanya putrinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ada di bawah naungannya sedang sakit. Maka Rasulullah mengizinkan Sayyidina Utsman untuk diam diri mengurusi istrinya tersebut. Dan Nabi ucapkan kepada Sayyidina Utsman, laka ajru rajulin, bagi kamu itu tetap ada pahala seperti laki-laki, seperti seseorang yang ikut perang Badar dan ada andilnya. Wa amma ghaibatuhu an bai'atir ridwani falau kana ahadun a'azza minhu bi batni Makkah la ba'asahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanahu. Dan adapun ketidakhadirannya Sayyidina Utsman di bai'atur ridwan, maka kalaulah ada seseorang yang lebih mulia daripada Sayyidina Utsman di kota Mekah, sungguh akan mengutusnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tempatnya. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala biyadihil yumna hazihi yadu Utsmana. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata, di tangannya yang kanan ini adalah tangannya Utsman. Wa tufiya anhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin wa basyarahu bil jannati. Dan beliau diwafatkan daripadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahal Nabi itu terhadap Sayyidina Utsman ridho, dan Nabi mengkhabarkan bahwasanya Sayyidina Utsman itu termasuk ahlul jannah. Wa da'alahu bil khususiyati ghayra marratin fa asara wa kasura maluhu. Dan Nabi mendoakan untuk Sayyidina Utsman dengan kekhususan, tidak cuma sekali, maka ia kaya dan banyak hartanya. Fakanat lahu syafaqatun wa rahmatun falamma walla zada tawadu'uhu wa ra'fatuhu bi ra'iyatihi. Dan adalah Sayyidina Utsman itu punya kasih sayang dan rahmat, dan tatkala ia memimpin bertambah tawaduknya dan ra'fah, kasih sayangnya, sifat luhurnya terhadap rakyatnya. Wa kana yut'imun nasa ta'amal imarati wa ya'kulul khalla wa zaita wa zahaja jaisal usrati bi tis'i mi'atin wa khamsina ba'iran bi ahlasiha wa aqna biha
wa atamal alfa bi khamsina parosan washtara bi raumata bi khamsatin wa salasina alpan wa subulaha. Dan adalah Sayyidina Utsman itu memberi makan kepada manusia akan makanan yang layak atau makanan raja. Imaroh. Makanan raja, dan ia sendiri makan cuka dan minyak zaitun, dan ia mempersiapkan pasukan al-usrah 150 onta, 950 onta dengan pelana tutupan pelananya dan pelananya. Dan ia sempurnakan 1050 onta, dan ia membeli sumur Raumah dengan harga 35.000 dan subulaha dan jalan-jalannya. Walahu minal khairati mayat. Sekarang di rumah itu masih ada ya. Itu dimanfaatkan oleh penduduk Madinah untuk menyirami kebun-kebun Madinah. Kebun-kebun kurma Madinah itu mereka banyak yang memanfaatkan dari sumurnya Sayyidina Utsman bin Affan. Rumah itu sebetulnya nama orang Yahudi, namanya Roma. Itu jadi orang Yahudi itu punya sumur. Di saat orang Islam kekeringan disuruh bayar mahal. Akhirnya Utsman itu berpikir gimana caranya supaya umat Islam bisa ambil air dari dia. Dibeli nggak dikasih, nggak dikasih. Tapi lama kelamaan akhirnya mau dibayar mahal, tapi belinya nggak beli semua, belinya cuma separuhnya doang. Akhirnya dibeli juga sama Sayyidina Utsman walaupun dengan harga yang mahal. Separuh itu masih lebih gini, digilir sama si rumah itu. Diketeng. Ya kalau gitu deh. Minggu ini aneh, minggu depan ente, karena ini udah sahamnya udah 50%. Ya Sayyidina Utsman kan juga tahu tentang liciknya orang Yahudi. Ini orang Yahudi dia. Akhirnya Sayyidina Utsman ya ikutin. Tapi pada saat giliran Sayyidina Utsman, kaum muslimin suruh bawa ember yang banyak. Supaya seminggu dia bisa tahan kagak beli sama si rumah itu. Lama-lama si rumah lagi orang mana pada beli sama gua. Rupanya di waktu giliran Sayyidina Utsman itu semua air itu digratiskan. Digratiskan, dan kaum muslimin supaya memasok air yang banyak agar minggu besok pada saat giliran air itu dikuasai sumber itu oleh si rumah, mereka nggak perlu beli. Akhirnya itu dilakukan, siasah pentingnya. Siasah itu apa? Lama-lama karena nggak ada yang beli, akhirnya dijual semua. Udah lu beli aja, kata Sayyidina Utsman nggak bisa, aneh nggak mau beli mahal itu. Kalau ente mau ya dihargai. Itu daripada nggak laku ya, ini dijual dengan gemur. Sampai sekarang sumur Sayyidina Utsman itu masih banyak dimanfaatkan oleh orang-orang Madinah. Dan alhamdulillah saya termasuk orang yang pernah minum dari Alhamdulillah, insyaallah. Jadi waktu itu saya datang ke situ, kebetulan ada sejarawan muslim itu, kalau nggak salah namanya apa itu yang sering tampil itu Budi. Ya di trans 7 itu ya. Budi. Iya. Jejak Rasulullah. Saya datang kebetulan ada beliau, akhirnya ya bisa minum bareng. Boleh juga nanti kalau sampai di Madinah. Amin. Nanti tanya aja sama orang di sana, suruh ke kebun yang di situ ada sumur siapa. Memang kalau kita untuk mengaku sungguhnya sekarang udah sulit kami dijaga. Tapi ada selang-selang yang dimasukkan kebun-kebun korma, nah kita bisa. Kebetulan situ juga ada kebun korma yang dikunjungi oleh para muzawirin dari Indonesia. Tabarukan dengan sumurnya Sayyidina Utsman. Dia pernah saya pulang juga ke sini. Kapan-kapan nanti bisa ke sana. Amin. Kalau nggak jadi sumur saya Tapi menarik ya, mundur sedikit. Tadi di awal istasyara al-halli wal aqdi. Jadi Sayyidina Utsman itu memang dipilih secara musyawarah ya, ahlul hilli atau ahlul halli wal aqdi ini tata cara NU banget ya berarti ya. Jadi NU pun ada ahwa. Ahlul ini ngambil dari ini mungkin. Iya. Jadi tidak perlu banyak orang, diambil orang-orang kepercayaan dari masing-masing kabilah untuk mereka bersepakat mau milih siapa. Karena ketika itu sudah ada ambisi dari Muawiyah ingin mengambil alih kekhalifahan itu setelah
membunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi pada akhirnya Allah takdirkan kekhalifahan itu jatuh kepada Sayyidina Utsman dengan berbagai macam pandangan sahabat Allah. Yaitu memang seperti itu, supaya kan kalau seandainya pemilihan itu diserahkan seperti kita sekarang ini, ya suara orang alim sama suara orang awam kan sama nilainya. Paham saya? Iya. Ya itu alim-alim itu. Ya maksud saya Muhammadiyah dalam hal ini sangat mengikuti sunnah sahabat. Ya. Saya nggak tahu di Muhammadiyah mungkin ada yang pernah dekat dengan Muhammadiyah dalam proses pemilihan ketua seperti itu atau tidak. Ya, berarti biru itu konsep yang memang sudah diterapkan sejak zaman sahabat. Ya, kita singkatkan ahwa itu ya kalau di Iya. Nahdi Al-Hilwal. al-Hilwa. Itu. Walahu minal khairati ma yatulu zikruhu, dan bagi Sayyidina Utsman bin Affan dari banyak sekali kebaikan-kebaikan apa yang panjang disebutkannya. Waftataha fi ayyamin al-iskandariyata wa sabura wa afrikiyata wa kubrusa wa sawahilar rumi wa istokhor al-ukhra wa farisal ula wa khujastan, ini Bang Haji, wa khujastan wa farisal ukhra wa tabaristan wa kirman wa sijistan wa asawirata wa afrakiyata min husuni farisin wa sahila al-urdun wa marwin. Dan beliau juga menaklukkan pada masa-masa kekhalifahannya akan Iskandaria dan Sabur dan Afrikia dan Siprus dan pesisir-pesisir Rum dan Istakhar yang lain dan Persia yang lain dan Khuzestan yang lain dan Persia yang lain dan Tabaristan dan Kirman dan Sijistan dan Asawirah dan Afrikia daripada benteng-benteng Persia dan pesisir-pesisir Yordania dan Meri. Walamma amaratil madinatu wa sarat wafiratal anami wa qubbatal islami wa kasurat fiha al khairatu wal amwalu wajaba ilaiha al kharaja minal mamaliki wa badaratil ra'iyatu min kasratil amwali wal khayli wan na'ami. Dan tatkala makmur kota Madinah dan jadilah wafiratul anam, penuhnya manusia dan kubahnya Islam dan banyak padanya. Wafiratul Anam itu bertambahnya populasi. Iya. Jadi populasi yang tadi sedikit jadi banyak karena negerinya makmur. Jadi karena kota-kota banyak yang makmur sehingga populasi semakin bertambah di masa Sayyidina Utsman. Di masa kerennya itu. Kalau kubatul Islam apa lagi? Tinggi apa gitu? Kejayaan. Dan banyak di dalamnya itu kebaikan-kebaikan dan harta-harta, dan ia menaikkan pajak daripada raja-raja dan makmurlah rakyatnya karena banyaknya harta-harta dan kuda-kuda dan binatang ternak. Wa fatahu aqalimad dunya wa tma'annu wa tafarragu akhazu yunkimuna ala khalifatihim Utsmanu radhiyallahu khalifatihim al-Utsmana radhiyallahu taala anhu li'annahu kana lahu amwalun azimatun. Dan mereka menaklukkan wilayah-wilayah yang dekat, lalu rakyatnya menjadi tentram, wa tafarragu, dan mereka menyerahkan diri. Lalu mereka memulai untuk menyerang di atas kekhalifahan mereka oleh Sayyidina Utsman karena bahwasanya baginya itu banyak harta yang besar. Wa kana lahu alfu mamlukin, dan Sayyidina Utsman itu mempunyai 1000 mamluk, budak. Walikaunihi yu'iddul malu li aqaribihi wa yuwallihimul wilayati aljalilata fatakallamu fihi ila an qalu haza la yasluhu lil khilafati wa hammu bi azlihi wa saru li muhasaratihi. Dan karena keadaannya itu yu'iddul malu, ia serahkan harta kepada kerabat-kerabatnya
dan dilantiklah mereka ke wilayah-wilayah yang mulia, yang besar. Maka orang-orang membicarakan pada hal tersebut sampai bahwasanya mereka mengatakan ini enggak pantas untuk menjadi pemimpin atau jadi khalifah, dan mereka ingin mengasingkannya dan menuntut balas untuk mengepungnya. Oh, mecat. Berupaya untuk meningkatkan Sayyidina Utsman. Tatkala memang banyak kerabat-kerabat Sayyidina Utsman yang ditugaskan untuk memimpin wilayah-wilayah, daerah-daerah. Nah, orang-orang yang hasil mereka memang sudah dari awal tidak sepakat dengan ini dijadikan isu upaya untuk kalau bahasa kita itu kudeta Utsman Azal di situ maknanya itu apa? Mengasalkan itu mencap kudeta. Wajarat umurun yatulu zikruha, dan berlaku perkara tersebut panjang ceritanya. Mahsuratun fi darihi ayaman. Sayyidina Utsman itu dikurung di rumahnya beberapa hari. Wa kanu ahla jafain wa ru'usa syarrin. Dan mereka itu adalah orang-orang yang kasar dan pentolan jahat. Fawasaba alaihi salasatun fazabahuhu fi baitihi wal mushafa baina yadayhi wa huwa syekhun kabirun. Maka loncat di atasnya tiga orang, maka mereka membunuh Sayyidina Utsman di rumahnya, sedangkan mushafnya itu ada di hadapannya, dan Sayyidina Utsman itu dalam keadaan tua renta. Wa kana zalika awwal wahnin wa bala'in ala hazil ummati ba'da nabihim sallallahu alaihi wasallam fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Qataluhumullahu yaumal jum'ati as-saniya asyara min zilhijjatil harami sanata khamsin wasalasina. Dan adalah hal demikian menjadi permulaan huru-hara dan bencana di atas umat ini setelah Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka telah membunuh Sayyidina Utsman. Semoga Allah mengutuk mereka. Sayyidina Utsman meninggal pada hari Jumat tanggal 12 bulan Zulhijjah yang mulia pada tahun 35 Hijriah. Wa manaqibuhu radhiyallahu taala anhu kasiratun jiddan. Syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati. Dan biografinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu banyak sekali, bersaksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Utsman masuk surga. Wa qala ala astahi minhu al malaikatu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana tidak aku malu terhadap orang yang malaikat juga malu. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu syahidun wa annahu la yubtala bi balwa azimatin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan adalah seorang syahid, dan bahwasanya tidaklah ditimpa dengan bencana yang besar. Wa tafarraqatil kalimatu ba'da qatlihi radhiyallahu taala anhu wa ma jannasu waqtataluhu li akhizi bi sa'rihi hatta qatala minal muslimina tis'una alpan. Dan tafarraqatil kalimatu, dan terpecah kalimat setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan dan berontaknya manusia, dan mereka saling berperang untuk menuntut balasnya sampai terbunuhnya daripada orang-orang muslim sebanyak 9.000 orang. 90.000. Jadi banyak isu. Jadi isu yang terjadi di masa itu setelah terbunuhnya siapa? Utsman. Jadi ada yang mengatakan anu, ada yang mengatakan anu, ada yang mengatakan itu tafarraqatul kalimah. Itu fitnah yang sangat besar terjadi setelah kekhalifahan Sayyidina Umar, itu terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala. Wa qala Ibnu Khalqana wa ghairu lamma buyi'a Utsmanu fi bil khilafati nafa Aba Zarrin ila Robazati li'annahu kana yuzahidun nasa fid dunya
Waradda al-Hakamu bin Abil Asi wa kana qad nafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Rabazati walam yaridhu Abu Bakrin wa Umar. Berpendapat oleh Ibnu Khalkan dan selainnya, ketika di baiat Sayyidina Utsman menjadi khalifah, ia mengusir Abu Dzar Al-Ghifari ke daerah Robazah karena bahwasanya ia zuhud kepada manusia di dunia, dan menolak oleh Hakam bin Abil As dan adalah sungguh menafikannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Robazah, ke daerah Robazah. Jadi alasan diasingkannya Abu Dzar ini karena dia mengajarkan konsep zuhud kepada banyak orang. Di saat memang terbunuh Utsman ini kan melibatkan banyak pertikaian di antara sahabat gitu. Jadi fitnah sana fitnah sini, fitnah sana fitnah sini perihal siapa yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga Abu Dzar itu menggerakkan pada orang-orang supaya juga kita ambil sikap yang lebih moderat, kita zuhud saja. Masyarakat saja kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap zuhudnya ini dianggap salah, karena ini harus tegas, siapa yang membunuh dan harus dikejar pelaku. Tapi ini menyampaikan masalah itu. Maka di situ sebenarnya disebutkan dengan apa? Robazah. Tahun fitnah. Ya Allah. Ya terus. Fitnah. Wa kana qad nafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Robazati, dan adalah sungguh mengusirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah Robazah. Rasul pernah diusingin juga, begini maksudnya. Bagaimana? Wa qad nafahu Rasulullah. Ini kan Waradal Hakam bin Abil As. Kata-kata rodal sini apa? Menolak kan ya? Iya. Menolak Hakam bin Abil As. Wa kana qad nafahu. Nah, Hakam bin Abil As ini termasuk orang yang pernah diasingkan oleh Rasulullah kemana? Ke wilayah Robazah. Jadi Hakam bin Abil As ini kan menolak alam zuhud yang diajarkan oleh Abu Dzar. Abu Dzar diasingkan ke Robazah. Hakam bin Abil As juga pernah diasingkan oleh Rasulullah kemana? Walam yaruddahu Abu Bakrin wa Umar, dan tidak menolaknya oleh Abu Bakar dan Umar. Wakila innama raddahu bi izni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mengatakan hanya saja penolakannya itu atas dasar izin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wala Abdullah bin Sarahin Misra wa a'ta aqaribahu al-amwala, dan menjadi pemimpin Abdullah bin Sarah ke Mesir, dan ia memberikan ke kerabat-kerabatnya akan harta yang banyak. Wa kana zalika mimma naqamu alaihi nasu, dan adalah hal demikian itu menjadi balas dendam di atasnya oleh manusia. Falamma kanat sanata khamsin wa salasina qadimal madinatu Malik bin Usturi fi mi'atai rajulin min ahlil Kufati wa mi'atin wa khamsina min ahlil Basrati wa sitti mi'atin min ahlil Misra. Maka ketika tahun 35 Hijriah, Malik bin Ustur datang ke Madinah membawa 200 pasukan dari 200 orang dari penduduk Kufah dan 150 dari penduduk Basra dan 600 dari penduduk Mesir. Kulluhum mujma'una ala khalqi Kulluhum mujmi'una ala khalqi Utsmana radhiyallahu taala anhu minal khilafati. Mereka itu semuanya sepakat untuk memecat Utsman radhiyallahu taala anhu dari kekhalifahannya. Ini disebut dengan yaumul fitnah, atau karena di sini awal terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin. Itu ketika terjadi pembunuhan. Itu disinyalir yang kebanyakan meminta Utsman untuk dipecat, kebanyakan pendukung Ali atau campur juga. Ya mungkin kita lebih sepakat
tidak memberikan statement kali ya, karena memang ini mereka ketika ini kan setelah ini terjadi perang Siffin juga, perang Jamal ya, perang Siffin itu Antara Muawiyah itu dan Ali. ketika kekhalifahan Ali dituntut Terus, oleh sebagian orang untuk menyelesaikan urusan Utsman. Jadi terbunuhnya Utsman ini sampai ke bawah-bawah ketika Ali menjadi apa? Khalifah. Itu karena PR-nya Ali itu harus mencari siapa sebetulnya yang membunuh Sayyidina Utsman. Rentetan dari peristiwa itu panjang kali, lebar sama dengan luas. Pihak Muawiyah karena memang ada kerabatan dengan Utsman menuntut Sayyidina Ali untuk mencari tentang siapa pembunuhnya. Dan Muawiyah cenderung tanda kutip menuduh bahwa orang-orang yang pro Ali yang kemungkinan Yang beredar ini memang seperti Beredar itu. itu yang Tapi yang- tafarraqatil kalimah itu begitu. ya yang beredar kan Jadi kayak terlalu gitu. banyak apa? Isu-isu politik ya, isu-isu politik saat itu. Kalimat itu kan ya, omongan terlalu banyak bicaraan di mana-mana, ini ngomongnya A, ini ngomongnya B, yang bener yang mana? Tafarraqatil kalimah. Kan Karim itu bingung. mana-mana. Siapa gitu ya. Iya. Kalau terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu jelas motivasi pribadi dari seorang Abu Lu'lu' al-Murjani. Dia memang karena sakit hati, dendam, sebab tidak dibela oleh Sayyidina cuma Umar. perkara kecil coba. Perkara kecil dia tadinya pengen didukung oleh Umar, maka tidak menjadi terbunuhnya ini. Artinya tidak menjadi kita bukan berarti artinya sah, bukan. Artinya pembunuhan itu sudah jelas yang membunuh adalah si Pemimpin. Ya. tidak melebar siapa yang membunuhnya, dan di balik pembunuhannya pun kemudian diungkap sejarahnya bahwa dia karena dari dendam pribadi saja ya, seperti itu. Tapi terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini kan luar biasa, sangat Banyak versi. dipolitisasi, sangat luar Dipolitisir. biasa. Dipolitisir ya. Allah. Ayo. Falamma jitama'u bil badinati sayyara ilaihim Utsman radhiyallahu taala anhu al-Mughirah bin Syu'bata wa Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma yad'uuhum ila kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faradduhuma akbaha raddin. Maka ketika mereka berkumpul di Manidah, Sayyidina Utsman bin Affan mengarahkan akan Mughirah bin Syu'bah dan Amr bin As radhiyallahu taala anhuma kepada mereka untuk mengajak mereka kembali ke kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menolak keduanya sejelek-jelek penolakan. Falamma yasma'u kullan minhuma fa ba'asa ilaihim Aliyan radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala mereka mendengar semua hal dan tidaklah mereka mendengar semua daripada keduanya, maka Sayyidina Utsman mengutus kepada mereka akan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Faraddahum ila zalika, maka mereka juga menolak demikian itu. Fadamina lahum ma ya'idduhum bihi Utsman radhiyallahu taala anhu wa katabu kitaban ala Utsmana bi izahati ilalihim wa sayri fihim bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa akhazu alaihi ahdan bizalika wa ashhadu ala aliyin radhiyallahu taala anhu domina zalika. Dan menjamin kepada mereka apa yang menjanjikan kepada mereka oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu mereka menuliskan akan satu surat di atas Sayyidina Utsman dengan izahatil ilalihim, dengan menggeser alasan-alasan mereka dan perjalanan pada mereka dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengambil di atasnya perjanjian tersebut dan mereka berisyhad di atas Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, lalu menjamin demikian itu. Waqtarahal misriyuna ala Utsmana radhiyallahu taala anhu uzlal Abdullah bin Sarahin wa tawliyati Muhammad bin Abi Bakrin. Maka iktaraha, menolak oleh orang-orang Mesir terhadap Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu
akan pengungsian Abdullah bin Sarah dan kepemimpinan Muhammad bin Abi Bakar. Fa ajabahum ila zalika wa wallahu waftaraqal jam'u kulluhum ila baladihi. Maka memperkenankan mereka kepada demikian itu dan menjadi pemimpin, dan ia menjadi pemimpin, dan terpecah belah kelompok tersebut semuanya ke negeri mereka, ke negerinya. Falamma wasalal misriyuna ila ablata wajadu rajulan ala najibin li Utsmana radhiyallahu taala anhu wa ma'ahu kitabun makhtumun bi khatimi Utsmana mustana'in ala lisanihi wa unwanihi min Utsmana ila Abdillah ibni Abi Sarah. Dan mereka mendapati seorang laki, maka tatkala mereka sampai ke Mesir, maka tatkala sampai orang-orang Mesir ke daerah Ablah, mereka mendapati seorang laki-laki di atas Najib, orang yang cerdas, kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sedangkan bersamanya itu ada kitab Al-Qur'an yang dicap dengan capnya Sayyidina Utsman yang dibuat di atas lisannya dan lambangnya dari Utsman untuk Abdullah bin Abi Sarah. Wa fihi iza qadima Muhammad bin Abi Bakrin wa ma'ahu fulanun wa fulanun fa qata'a ya aydiyahum wa arjulahum wa arqa'ahum ala juzu'in nakhli faraja al-misriyuna wa raja al-bisriyuna wal kufiyuna lamma balagahum zalika wa akhbaruhu al-khabara. Dan pada demikian itu tiba-tiba datang Muhammad bin Abi Bakar dan bersamanya itu ada sipulan dan sipulan. Maka ia memotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dan memukul mereka di atas pelepah korma. Maka kembalilah orang-orang Mesir dan orang-orang Basrah dan orang-orang Kufah ketika sampai kepada mereka kabar demikian itu. Fahalafa Utsmanu radhiyallahu taala anhu annahu ma fa'ala wala umira bihi. Maka bersumpah oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia tidak melakukan tersebut dan tidak memerintahkan hal tersebut. Faqalu hadza ashaddu alaika yu'khazu khatimuka wa najibun min iblika wa anta la ta'lamu ma anta illa maglubun ala amrika summa sa'aluhu ayyatazila fa aba fa ajma'u ala hisarihi fa hasaruhu fi darihi. Maka mereka berkata, ini paling keras di atas kamu yang diambil cincinmu dan orang yang cerdas daripada ke iblika. Dia mengatakan Najib di sini nama ontanya ya. Ontanya siapa? Nama ontanya Utsman. Rasulullah juga ontanya pernah dikasih nama Al-Qaswa. Kalau kita baca hadis ya, kita Syekhuna itu kan kita menemukan pidatonya Rasulullah ketika pada waktu haji wada, itu dikatakan bahwa Rasulullah itu membawa onta dengan dasar itu maka para ulama membolehkan memberi nama pada hewan kesayangan. Kopal punya kucing dikasih nama misalkan siapa gitu. Alek. Katakan Najib ini merupakan nama onta milik siapa? Utsman. Jadi udah jelas gitu, ada stempelnya dan juga ada onta milik siapa? Dan wahal engkau tidak mengetahui apa yang semestinya ma anta illa maglubun ala amrika summa sa'aluhu ayyatazila fa aba fa ajma'u ala hisarihi fa hasaruhu fi darihi. Dan engkau tidak mengetahui sesuatu yang engkau kecuali bisa dikalahkan di atas urusanmu. Kemudian mereka meminta agar mengasingkan, maka ia menolak. Maka mereka berkumpul untuk mengepung Sayyidina Utsman, maka mereka mengepung Sayyidina Utsman di rumahnya.
Wa kana min akbaril muallibina alaihi Muhammad bin Abi Bakrin, dan adalah orang yang paling besar daripada orang-orang ablah di atasnya yaitu Muhammad bin Abi Bakar. Wa kana al-hisaru fi silhi Syawalin, dan adalah pengepungannya itu di akhir bulan Syawal. Fashtaddal hisara wa mana'a min ayyasila ilaihil ma'u, dan ia mengeraskan pengepungan tersebut dan melarang daripada memberikan kepada Sayyidina Utsman akan air. Wa qala Abu Usamata Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kunna ma'a Utsmana wa huwa mahsurun fid dari. Berkata oleh Abu Usama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dulu kami bersama Sayyidina Utsman wahal dia itu sedang dikurung di rumahnya. Faqala wa bima taqtuluni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin, rajulun kafara ba'dal islami aw zana ba'da isanin aw qatala nafsan bi ghairi haqqin fayuqtalu biha. Wallahi ma ahbabtu bidini badalan munzu hadani Allah taala wala zanaitu fi jahiliyatin wala islamin wala qataltuhu nafsan bi ghairi haqqin fa bima yaqtuluni, rawahu al-Imamu Ahmadu. Maka ia berkata, kenapa kalian membunuh? Sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah halal darah seseorang muslim kecuali salah satu dari yang tiga. Laki-laki apabila ia kufur setelah Islam, atau pezina setelah dia itu menikah, atau ia membunuh akan satu jiwa tanpa yang hak, maka boleh dibunuh dengannya. Maka demi Allah tidaklah aku cinta terhadap agamaku yang berubah semenjak Allah memberikan hidayah kepadaku. Sedangkan aku tidak pernah berzina pada waktu jahiliyah dan pada waktu Islam, dan tidaklah aku pernah membunuh seorang jiwa tanpa hak. Kenapa kalian mau membunuhku? Rawahu Imamul Ahmad. Wa an Shaddad bin Ausin radhiyallahu taala anhu annahu qala lima shtadda al-bisaru bi Utsmana yaumad dari raaitu Aliyan radhiyallahu taala anhu muamman bi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutaqallidan sayfuhu wa imamuhu wa amamahu ibnuhu Al-Hasan wa Abdullah bin Umar fi nafarin minal muhajirina wal ansari radhiyallahu taala anhum. Dan diriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia berkata, ketika semakin parah pengepungan Sayyidina Utsman di rumahnya, aku melihat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu menggunakan imamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sambil membawa pedangnya, dan di depannya itu ada anaknya yakni Hasan, dan juga Abdullah bin Umar, dan juga pada sekelompok daripada orang-orang muhajir dan ansar radhiyallahu taala anhum. Fahammalu 'alan nasi wa farraqahum tsumma dakhalu 'ala Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka mereka menyerang di atas manusia dan memecah belakan mereka, kemudian mereka masuk ke rumahnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu Aliyun radhiyallahu taala anhu, assalamu alayka ya Amirul Mukminina, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yulhik hazal amru hatta daraba al-muqbila wal mudbira wa inni wallahi la ara al-qauma illa qataluka famurna fal nuqatil. Maka berkata kepadanya oleh Ali radhiyallahu taala anhu, assalamu alayka ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengurusi atau mengaitkan perkara ini sehingga ia memukul bagian depan dan bagian belakang, dan sesungguhnya aku demi Allah tidaklah melihat suatu kaum kecuali akan membunuhmu, maka murna, perintahkanlah kami, maka kami akan memerangi mereka. Faqala Utsmanu ansyadallahu rajulan ra'a lillahi azza wa jalla alaihi haqqan wa aqarra anna li alaihi haqqan.
Maka berkata oleh Sayyidina Utsman, ansyadallahu rajulan, Allah mengenal akan seorang laki-laki dan ia melihat bagi Allah Subhanahu wa taala akan yang hak, dan wa aqarra, dan mengakui bahwasanya bagiku di atasnya juga ada hak. Ayyahriqa damahu fi ayyuhriqa bi sababi mil'i mihjamatan min damin au Sebabnya itu bisa dia kan ya. Iya Pak. Mbak begini. kalau lihat pemahamannya bisa babi kayaknya. Bisa babi mil'i mihjamatan mihjamatin min damin au mihjamatan min damin au yahriqa damahu fiya. Bahwa akan menumpahkan akan darahnya pada bahwasanya tumpah dengan sebabku yang memenuhi cucuran daripada darah atau bertumpahan darahnya padaku. Fa'ada Aliyun al-qaula, maka mengulangi oleh Sayyidina Ali akan ucapannya yang tadi. Fa'ajabahu bimisli ma ajabahu, maka Sayyidina Utsman menjawabnya seumpama apa yang ia jawabnya tadi. Qala fara'aitu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu kharijan minal babi wa huwa yaqulu Allahumma innaka ta'lamu inna qad bazalna al-majhuda summa dakhala al-masjida. Ia berkata, maka aku melihat Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari pintu rumah Sayyidina Utsman dan ia sambil membaca doa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui, sesungguhnya kami sudah mengerahkan segenap kemampuan kami. Kemudian Sayyidina Ali masuk ke masjid. Faktahamu ala Utsmana radhiyallahu taala anhu ad-dara wal mushafa baina yadayhi. Maka menyerbu atau mendobrak di atas Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu akan rumahnya, sedangkan mushaf ada di tangannya Sayyidina Utsman. Fa akhaza Muhammad bin Abi Bakrin bil hiyatihi. Maka Muhammad bin Abu Bakar menarik jenggotnya Utsman bin Affan. Faqala lahu Utsmanu radhiyallahu taala anhu arsil lihyati ya ibna akhi wallahi law ra'a abuka maqamaka haza lasa'ahu fa arsala lihyatahu wa walla. Maka berkata kepadanya oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, arsil lihyati, lepaskanlah jenggotku wahai anak saudaraku, maka demi Allah jikalau bapakmu melihatmu akan makommu ini, sungguh ia akan sedih. Sungguh akan menganggap jeleknya. Maka si Muhammad bin Abu Bakar melepaskan jenggotnya Abu Utsman bin Affan, fawalla, dan ia berbalik arah. Fadarabahu Bataru banu Ayyadin wa Sawadu banu Hamrana bisayfihima. Maka memukul Sayyidina Utsman oleh Batar bin Ayyad dan Sawad bin Hamran dengan pedang keduanya. Fa nadhahadamu ala qaulihi ta'ala fasayakfikahumullahu wallahu samiul alim. Maka menetes darah tepat di kalimat firman Allah Subhanahu wa taala fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Jalasa Amr bin Hamaki ala sadrihi wa darabahu hatta mata. Lalu duduk oleh Amr bin Hamak di hadapan Sayyidina Utsman dan ia memukul Sayyidina Utsman sampai meninggal. Wa watona Umair bin Sabi'in ala batnihi fakasarahu dil aini min adlaihi. Wa watona, kalau saya melihatnya wawatia, menginjak. Sama. Dan menginjak oleh Umair bin Sabi di perutnya, maka pecah ya. Maka pecah dua tulang rusuknya dari tulang-tulang rusuknya.
Wa rawa al-Imam Ahmad bin Ka'b bin Ujrata radhiyallahu taala anhu qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatan wa azzamaha wa qarrabaha summa marra bi rajulin ka qana'in fi milhafatin faqala haza yauma izin alal haqqi fa iza huwa Utsmanu radhiyallahu taala anhu. Dan meriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, menyebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada fitnah dan besarnya fitnah dan dekatnya fitnah. Kemudian lewat seorang laki-laki yang tertutup kepalanya pada baju jubahnya. Maka ia berkata, hari ini haza yauma izin, ini di hari di atas yang hak. Fa iza huwa Utsmanu, maka tiba-tiba dia itu adalah Utsman radhiyallahu taala anhu. Wa kana li amiril mu'minina Utsmana radhiyallahu taala anhu syai'aini laisa li Abi Bakrin wala li Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan adalah bagi Amirul Mukminin Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu ada dua sesuatu yang tidak dimiliki bagi Abu Bakar dan tidak dimiliki oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Sabruhu ala nafsihi hatta qatala mazluman wa jam'uhun nasu ala nafsihi hatta qutila mazluman wa jama'ahun nasu alal mushafi qutila radhiyallahu taala anhu yaitu sabarnya Sayyidina Utsman di atas terhadap dirinya sehingga sampai dibunuh hal keadaannya dizolimi, dan ia mengumpulkan manusia untuk mushaf. Qutila radhiyallahu taala anhu yaumal arba'i ba'dal asri, dibunuh jam'uhu Jadi kok jadi atur dari sabruhu. Dibunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu di hari Rebo setelah sholat asar. Wadu fina yaumuz sabti qabla zuhri wa qila yaumul jumu'ati lisamanin asyrata khalat min zilhijjati lisamana asyrata khalat min zilhijjati khamsin wa salasina. Dan dikuburkan pada hari Sabtu sebelum zuhur, dan ada yang mengatakan di hari Jumat tanggal 18 khalat min zilhijjati, sedikit ya sisa daripada bulan Zulhijjah, umurnya tahun 35 Hijriah. Wa qala al-mahdumiyu kutila fi wasdi ayyami tasyriki wa aqama salasata ayyamin lam yudfan wa lam yusalli alaihi. Berpendapat oleh Mahdumi, dibunuh pada pertengahan hari tasyrik dan ia tetap berada 3 hari belum dikuburkan dan belum disolatkan. Kila shalla alaihi Jubair bin Mut'im wa dufina lailan. Ada juga yang mengatakan telah mensolatkannya oleh Jubair bin Mut'im dan dikuburkan pada waktu malam hari. Waqtulifa fi muddatil hisari faqila aksaru min isrina yauman waqila tis'atun wa arba'una yauman. Dan diikhtilafkan pada lama pengepungannya, maka ada yang mengatakan lebih dari 20 hari dan ada yang mengatakan 49 hari. Wa qala al-Waqidi samanuna yauman, dan berpendapat oleh al-Waqidi 80 hari. Wa kanat muddatu khilafati Utsmana isnatai asyara sanatan illa isnatai asyara yauman. Dan adalah masa kekhalifahan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu adalah 12 tahun kurang 12 hari. Wa qutila radhiyallahu taala anhu wa huwa ibnu samanina sanatan. Dan qala Ibnu Ishaq, dan dibunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu wa hal dia itu umurnya 80 tahun, berpendapatnya oleh Ibnu Ishaq. Wa qala ghairuhu kanat muddatu khilafatihi ihda asyrata sanatan wa ahada asyara syahran wa arba'ata asyara yauman. Dan berkata yang lainnya, adalah masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan
itu 11 tahun. 11 tahun, 11 bulan, 14 hari. Wa qutila radhiyallahu taala anhu wa umruhu samanun wa samanuna sanatan. Dan dibunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu sedangkan umurnya itu adalah 88 tahun. Wakila ghairu zalika, dan ada juga pendapat yang lain dari demikian itu. خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والكافر المجيد يا ربنا لا تحرمنا كما لم نجد ولا تسلم عظيم سلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القطر أنثى وذكر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن صلى الله عليه وسلم.